Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wa ala udwana ila ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda almarhum Habibina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Karyoto dan Ibu Chandra selaku guru pembimbing kami dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum menyampaikan pidato ceramah ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nama saya Keisha Alia Fauzia Daifa. Anggota kelompok saya terdiri dari Nashwa Arfa, Zahwa Ulyasyah, dan Irma Nur Zahra. Kami dari kelas 12 MIPA CI2. Hadirin rahimakumullah, tentunya setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satupun manusia yang lahir tanpa orang tua. Kita pun menyadari bahwa orang tua banting tulang siang dan malam, menguras pikiran, sekuat tenaga memperjuangkan agar anaknya bisa hidup seperti anak-anak yang lain. Karena itu saat ini izinkanlah saya untuk menyampaikan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Allah yang maha bijaksana telah mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Bahkan perintah ini untuk berbuat baik kepada orang tua dalam Al-Quran sudah digandengkan dengan perintah untuk bertauhid. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato ceramah yang berjudul Manfaat Berbakti kepada Orang Tua. Berbincang tentang orang tua. Orang tua adalah orang pertama yang kita kenal saat kita dilahirkan. Dan melalui orang tua, kita memiliki kesan-kesan pertama di dunia. Dan siapa yang membimbing tingkah laku kita dari kita kecil hingga kita dewasa? Orang tua. Berbakti orang tua dalam Islam adalah salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sukai setelah mentauhidkannya. Tidak lupa juga manfaatnya sebagaimana Allah mengatakan. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah. Bahkan menyusukan pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Surat Luqman ayat 15. Dan manfaat apa aja sih yang kita dapetin? Yang pertama, dipermudahkannya kita mendapat rezeki dan diperpanjang umur kita. Masya Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat. Hadis riwayat Ahmad Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib mengatakan bahwa hadis ini hasan li ghairihi, yaitu hasan dilihat dari jalur lainnya. Kalian sesulit dan sesibuk apapun, kalian itu harus bersilaturahmi kepada orang tua kalian. Karena dengan itu akan dipermudah rezeki kalian dan diperpanjang umur kalian. Nah, yang kedua itu diampuni segala dosa. Semua orang di muka bumi ini pastinya dosa yang disengaja ataupun yang disengaja pasti mau diampuni. Dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya di dunia, di antaranya adalah berbuat zalim dan durhaka kepada orang tuanya. Jangan sampai kita berbuat zalim dan durhaka ya. Akan tetapi jika anak tersebut seorang anak yang senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkannya dari berbagai malapetaka.
dan diampuni pula segala dosanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah tentang seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW. Seperti apa? Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Apakah ada taubat untukku?" Nabi bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang ibu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Dan Nabi pun bertanya lagi, "Apakah kamu mempunyai seorang bibi?" Laki-laki itu menjawab, "Iya." Nabi bersabda, "Berbaktilah kepadanya." Nah, yang dimaksud berbaktilah kepadanya adalah berbakti kepada bibinya. Dari hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ketiga, paham akan tujuan hidup lebih baik. Nah, setiap orang tua yang baik dan mengasihi anaknya tentu akan selalu memberikan contoh tujuan hidup yang lebih baik dalam kehidupannya. Nah, hal ini senantiasa dilakukan agar kamu mengerti tentang hidup yang lebih baik. Saat kecil kamu sudah akan diarahkan oleh orang tua mengenai norma kehidupan dan akan terbuka jalannya kelak saat kamu sudah beranjak dewasa. Nah, berbakti kepada orang tua adalah cara yang paling tepat. Untuk apa? Cara yang paling tepat untuk kamu memiliki sebuah tujuan dalam kehidupanmu. Dalam mengerti tujuan hidup, kamu sebaiknya mengerti tentang bagaimana untuk menciptakan kondisi yang terbaik. Sehingga kamu paham tujuan hidupmu bagaimana dan apa saja yang harus kamu lakukan tentang kehidupanmu. Nah, hidupmu tuh harus bermanfaat dan orang tuamu selalu mendukungmu dari belakang. Dan hal tersebut terus dilakukan hingga tujuanmu berhasil. Yang keempat, dibukakannya pintu surga. Masya Allah sekali ya. Nah, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan itu atau kalian bisa menjaga pintu itu. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau dari hadis riwayat Tirmizi, kalian bakal milih yang mana nih, mensia-siakannya atau menjaganya. Dari hadis riwayat Tirmizi sudah jelas diterangkan bahwa orang tua juga dapat menjadi jalan menuju surga. Jika ingin masuki surga melaluinya, maka sudah seharusnya berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Namun sebaliknya, jika kita berbuat zalim, berbuat durhaka, atau tidak patuh akan perintahnya, percayalah, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah pedih. Manfaat yang kelima adalah ibadah akan terasa menyenangkan. Orang tua yang baik adalah orang tua yang senantiasa mengingatkan dan memerintahkan anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sudah terbiasa dengan perintah tersebut, meskipun mungkin awalnya berat dan sangat malas untuk dilakukan, namun perlahan secara sadar atau tidak, kita akan terbiasa akan hal tersebut dan kita akan memperoleh kebaikan hidup berupa hati yang terbuka dan mudah sekali dalam menjalankan ibadah. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan tentu akan memberikan hal yang paling besar terhadap ibadah yang kita lakukan. Tujuan orang tua memerintahkan kita untuk beribadah sebab dengan beribadah tersebut kita akan memberikan dampak yang istimewa dalam kehidupan kita sendiri, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Dan manfaat yang keenam adalah mendapatkan doa mustajab dari orang tua. Berbakti kepada orang tua akan membuat orang tua menjadi ridho kepada kita. Dengan begitu orang tua pasti akan mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya. Ketahuilah bahwa setiap doa orang tua merupakan salah satu doa yang mustajab. Jadi ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang berpergian, dan doa baik orang tua kepada anaknya, hadis riwayat Ibnu Majah.
Maka dari hal itulah, hendaknya setiap apa saja yang ingin kita lakukan agar selalu meminta izin serta ridho orang tua. Dengan begitu, orang tua akan senantiasa mendoakan kebaikan kepada kita. Manfaat yang selanjutnya, yaitu manfaat ke-7, adalah kunci mendapatkan ridho Allah. Dari Abdullah bin Umar ia berkata, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan berkah Allah tergantung pada murka orang tua. Manfaat yang ke-8 adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kita dapat melihat pada hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya pada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau SAW menjawab, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau SAW mengatakan, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Lalu mengatakan, kemudian apa lagi? Lalu beliau SAW mengatakan, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan manfaat yang ke-9 adalah taat kepada orang tua, merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah, salah satu bentuknya adalah taat kepada orang tua, dan durhaka terhadap Allah, salah satu bentuknya adalah durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Tabrani. Yang ke-10 adalah bentuk taubat kepada Allah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang menghadap Nabi lalu berkata, sesungguhnya aku telah melakukan satu dosa yang sangat besar, apakah aku bisa bertaubat? Beliau balik bertanya, apakah engkau masih memiliki ibu? Ia menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, apakah engkau masih memiliki bibi? Ia menjawab, iya. Maka beliau bersabda, maka berbaktilah kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib hukumnya bagi kita berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Jaga dan muliakanlah mereka, jangan sakiti hati dan perasaannya. Karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terletak pada mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa berbakti kepada orang tua memiliki banyak sekali manfaat yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Demikianlah ceramah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jika ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan, itu semata dari kelemahan kami sebagai manusia. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.